Memiliki predikat sebagai negara agraris tak membuat Indonesia terhindar dari persoalan beras. Dalam beberapa pekan terakhir, pemirsa, harga beras terus melambung tinggi. Beragam jurus dikeluarkan pemerintah, namun lonjakan harga beras belum juga mereda. Berikut laporan utama, persoalan beras tak kunjung beres. Sungguh ironis, di negeri yang memiliki lahan persawahan sedemikian luas, namun masih terus berkutat dengan persoalan beras. Bahkan operasi pasar yang digelar Perum Bulog belum juga mampu meredam kenaikan harga beras di pasaran. Harga beras tetap melangit kendati Bulog sudah menggelontorkan ribuan ton beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mencurigai ada permainan di balik mahalnya harga beras. Yang kita turunkan ini adalah beras-beras termasuk beras impor ya, yang kualitasnya premium ya. Tapi kita tetap menjualnya 8.300. Jadi nanti teman-teman juga harus ngawasi ya, kalau ada yang berasnya mahal, nah itu berarti ada permainan di situ ya. Kenapa? Ini beras premium, bukan beras medium ya, kita jualnya 8.300. Jadi harusnya nggak ada lagi pesaingnya. CBP yang udah siap tadi sebagai Pak Arief, itu yang sudah siap kita edarkan 315.000 ton. Oke, nah itu yang akan segera kita turunkan ya, untuk operasi pasar. Tapi kita kan masih punya cadangan yang import ini. Ya itu juga akan kita turunkan. Semuanya akan kita habiskan untuk operasi pasar untuk Januari, Februari sampai nanti Maret yang awal kan tadi bila mana sudah tidak diperlukan untuk operasi pasar, kita akan melakukan penyerapan. Harga beras tak kunjung turun meski Kementerian Pertanian mengklaim pasokan beras masih aman. Pasalnya, sebanyak 1,9 juta lahan pertanian di seluruh Indonesia mulai memasuki masa panen. Namun sayangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo enggan mengomentari mahalnya harga beras belakangan ini. Tanpa ragu sang menteri pun berdalih, kenaikan harga beras bukan tanggung jawab dan bukan tugasnya. Beras menjelang lebaran seperti apa Pak? Harga beras Tugas Kementan itu adalah ketersediaan. Iya. Dan produktivitas kita di seluruh Indonesia sekarang mulai panen. Termasuk di Lampung ini tidak ada lagi daerah yang tanpa panen. Kita berharap Februari ini sesuai data yang ada dari BPS dan hasil sending probe melalui satelit, kita akan panen di sekitar 1,9 juta ton di seluruh Indonesia. 1,9 juta itu setara dengan kurang lebih 6-7 ton beras. Untuk 2000 berapa itu Pak? Untuk Februari, Maret. Februari Maret ini. Nah, tapi kenyataannya kan harga beras cukup tinggi Pak. Harga beras Pak masih tinggi Pak, harga beras masih tinggi Pak. Jangan tanya saya kalau harga. Harga itu ada di berbagai pihak. Untuk memperkuat cadangan beras nasional, pemerintah sebenarnya sudah mendatangkan beras impor sebanyak 500.000 ton dari 4 negara. Tapi lagi-lagi tambahan pasokan ini tak membuat harga beras turun. Angkat bicara tentang persoalan beras, ahli ekonomi pertanian dari IPB, Bustanul Arifin menyatakan, pasokan yang ada saat ini tidak cukup nendang untuk mengatasi defisit beras. Kalaupun ada panen di beberapa tempat, ya itu memang tidak nendang. Bahkan dari impor sendiri yang sudah masuk pun tidak nendang. Anda mungkin lihat di beberapa report, beberapa laporan, kadang pejabat nunjukin bukti beras sudah masuk, sudah pergi ke pasar induk Cipinang. Tapi kan kita lihat
itu belum ngaruh, saya katakan belum nendang, belum pengaruh besar itu, karena secara aman pasar induk Cipinang itu kalau ada pasokan suplai 30.000 ton per hari. Kemarin saya lihat laporannya masih 15 ribuan, bahkan sebelumnya 12-13 ribu gitu. Saya cek di Bulog, minta data terakhir pada teman di Bulog sampai minggu lalu, sampai Jumat kemarin, masih 500-an ribu ton. Kalau Anda mau tanya tingkat aman kan harusnya di atas 1 juta ton. Persoalan komoditas beras seakan tak ada habisnya di negeri kaya raya yang akrab dengan sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi ini. Selain tarik ulur soal perlukah Indonesia mengimpor beras, silang data produksi beras nasional hingga kini juga belum tuntas. Tak hanya itu, ihwal keberadaan mafia beras pun kembali muncul lantaran tata niaga beras di tanah air yang tak kunjung beres.